Apa yang kau lakukan, Paman? Di episode sebelumnya, Pancali telah menerima Arjuna beserta Subadra masuk ke kota Indraprastha. Ternyata Arjuna menikah lagi adalah demi kepentingan rakyat Kuru di masa depan. Sedangkan Sangkuni yang gagal mendekati Basudewa Krishna kini mulai mendekati Jarasandha Raja dari Magadha yang ini merupakan musuh Grot Basudewa Krishna. Jarasandha yang merupakan orang kuat yang dikabarkan tak akan bisa mati mulai sebal melihat kedatangan Sangkuni. Bahkan Jarasandha meminta agar para prajuritnya menangkap Sangkuni CS, kemudian memenggal kepalanya untuk dikirim pada Basudewa Krishna. Bagaimana kelanjutannya? Agar tak penasaran, biar tidur nyenyak, ceritanya tidak ngegantung seperti hati kamu yang selalu ngegantung. Hahaha. Langsung saja kita lanjutkan pada alur Mahabharata episode 137. Kini Sangkuni terlihat berada di dalam penjara kerajaan Magadha. Bahkan Duryudana beserta Dursasana diikat menggunakan rantai yang sangat besar. Sangkuni berkata pada Duryudana bahwa sebelum Pandawa melakukan Raja Suyayajna untuk mandiri dari Hastinapura, maka sangat penting bagi Magadha untuk mendahului melakukan Raja Suyayajna. Dan itu ada hubungannya dengan menghasut Jarasandha untuk segera melanjutkan pembantaian pada para Yadawa. Maka sangat penting. Saat ini mereka tak akan bisa menyerang kota Dwaraka atau membantai para Yadawa karena sudah menjadi keluarga sejak pernikahan Arjuna dengan Subadra. Namun jika Magadha menjadi mandiri sebelum Indraprastha dan Jarasandha memerintahkan menyerang Indraprastha, maka mereka harus patuh pada kerajaan Magadha yang telah mandiri tersebut. Harus membalas dendam pada. Dursasana bertanya, bagaimana bisa mereka menyerang Pandawa? Lalu Sangkuni berkata jika rencananya menjadikan Magadha mandiri, maka Indraprastha akan bisa mereka usir dari kerajaan Indraprastha. Karena ketika mereka menyerang Indraprastha, maka Basudewa tak akan tega membunuh Pandawa. Dengan demikian, maka para Pandawa pun mau tak mau akan pergi meninggalkan kerajaan mereka akibat kekalahan yang dialaminya. Jika rencana mereka berjalan mulus, maka balas dendam pada Krishna akan tercapai akibat pembantaian para Yadawa oleh Jarasandha. Dan yang kedua adalah mengambil alih kerajaan Indraprastha melalui campur tangan Krishna dan juga Jarasandha. Duryudana berkata pada Sangkuni bahwa pasukan Jarasandha adalah pasukan yang sangat menyedihkan. Hal ini mungkin disebabkan karena Jarasandha yang merasa terlalu kuat sehingga tak mau membuat pasukan hebat. Sombong dia. Lalu bagaimana bisa Jarasandha berpikir untuk melakukan Raja Suyayajna? Sangkuni pun tertawa mendengarnya, lalu ia memanggil Sukra, si burung elang peliharanya yang sejak lama tidak diceritakan, untuk mengantarkan pesan ke Hastinapura. Para keponakannya merasa bingung sebenarnya apa sih yang pamannya rencanakan. Di lain tempat terlihat karena sedang membuat pisau di depan rumahnya, tiba-tiba datanglah Sukra yang mengantarkan sepucuk surat. Setelah membaca surat itu, karena mulai mempersiapkan kuda, yang membuat Rusali merasa bingung karena berkata pada saat ini Duryudana sedang dalam bahaya. Malam itu juga karena harus pergi ke Magadha untuk membantunya. Rusali berkata, jika karena sejak lama sudah tidak menjadi raja, lalu karena menjawab bahwa ia memang sudah meninggalkan kerajaan, namun persahabatan itu tetap terjalin. Dan inilah saatnya bagi Karna untuk mengemban tugasnya melindungi Duryudana. Karena mengambil busur, namun Rusali berkata jika dirinya sangat ketakutan sambil meneteskan air mata. Rusali bertanya apakah Karna akan mau menerima mahkota itu lagi untuk membela mereka di masa depan. Karna meminta agar Rusali jangan mendebatnya masalah yang tidak penting. Karena inilah cara Karna dalam mengemban kewajiban. Karna pun ngaleo sambil menuntun kuda. Aku sedang mengandung. Rusali berkata jika kini dirinya sedang mengandung anak Karna dan sangat membutuhkan orang yang melindungi dirinya. Sedangkan saat ini Duryudana akan dilindungi seluruh pasukan dari Hastinapura. Hanya kau saja.
beralih ke Indraprastha, di mana terlihat Arjuna beserta saudara-saudaranya sedang membahas struktur bangunan kerajaan Indraprastha ke depannya. Bangunan itu akan penuh dengan tipuan juga kemegahan atas bantuan Mayasura. Selain canggih, bangunan juga akan dibuat sangat kuat. Tiba-tiba terdengar suara kuda. Dan ketika Arjuna toong dari jendela, ternyata yang datang adalah Basudewa Krishna. Madewa selalu datang. Sementara di Magadha terlihat Dursasana, Sangkuni dan juga Duryudana sudah ngadepong di tempat hukuman untuk menerima hukuman penggal yang siap dilakukan pada leher mereka. Jarasandha memerintahkan Algojo untuk menebas leher mereka, namun ketika bedog diangkat dan siap dikadekkan, tiba-tiba para Algojo terjungkal karena tangan mereka ada yang memanah. Ternyata panah itu adalah panah yang Karna lontarkan. Karna datang untuk menyelamatkan Duryudana dengan meninggalkan Drusali yang sedang mengandung anaknya. Para pasukan Magadha mulai menyerang, namun mudah bagi Karna untuk menjatuhkan mereka. Ini bukanlah Karna berkata pada Jarasandha bahwa ini bukanlah panah melainkan sinar dari Dewa Surya. Jika Jarasandha berani, maka silakan maju dan lawan dirinya. Jarasandha sangat marah, lalu ia mencabut pedang dan menyerang Karna. Karna pun tak diam dengan mengambil pedang sampai akhirnya pertarungan pun terjadi cukup sengit. Namun Karna lebih unggul dan mampu mematahkan pedang milik Jarasandha sampai Jarasandha berniat melarikan diri. Karna mengambil busur lalu memanah Jarasandha. Panah itu tercipta dan menjadi jaring yang meringkus Jarasandha. Meski berhasil merobek jaring itu, namun Karna terus menjaring Jarasandha lagi dan lagi tanpa henti karena agar tidak bisa melarikan diri. Sangkuni mulai mendekati Jarasandha dan mengenalkan siapakah Karna sebenarnya. Sangkuni berkata bahwa kali ini Jarasandha dipermalukan, bahkan terlihat lemah. Dan kekuatan juga arogansi sang Jarasandha akan hilang, namun persahabatan dan kesetiaan Karna tak akan pernah hilang. Duryudana mulai tersenyum. Kali ini dirinya mulai mengerti rencana dari Sangkuni, sedangkan saya sampai saat ini belum mengerti. Namun jangan khawatir karena nanti kita semua akan mengetahuinya. Sabar dulu ya, sabar. Kembali ke Indraprastha, di mana Basudewa memberikan wejangan pada para Pandawa, terutama pada Yudhistira. Sebentar lagi mereka akan melakukan Raja Suyayasna dan menunjukkan kemampuannya pada kerajaan lain di wilayah Arya. Oleh karena itu, Basudewa menyarankan agar membuat bangunan yang sangat besar seperti yang Arjuna jelaskan tadi. Agar mengetahui kemampuanmu. Yudhistira berkata bahwa bangunan yang terlalu megah hanya akan membuat orang yang melihatnya merasa iri. Lalu Basudewa berkata bahwa orang yang melihat kemegahan juga kemakmuran akan dipenuhi dengan rasa bangga. Dari situ masyarakat akan lebih bangga juga percaya pada raja mereka yang telah berhasil membuat kerajaan makmur. Sebetulnya kemampuan seorang raja bukanlah pada pasukannya, bukan pada kekuatan sekutu, bukan pada kecerdasan politik, namun terletak pada kebanggaan rakyat pada rajanya dan juga dengan membuat iri para musuhnya. Juga dengan membuat iri para musuh. Sementara Sangkuni berkata kebalikannya, bahwa menurutnya kemampuan seorang raja ada pada pasukan juga persekutuannya, bahkan pada kecerdasan politiknya. Dan atas arogansi Jarasandha yang membuatnya sampai saat ini belum juga bisa membunuh Basudewa Krishna. Beralih pada Krishna yang berkata bahwa membunuh Jarasandha akan menjadi unjuk gigi bagi kekuatan Pandawa, sedangkan pembangunan kerajaan yang megah akan menjadi simbol kemampuan mereka. Jika berhasil melakukan keduanya, maka seluruh kerajaan di Arya akan menganggap mereka sebagai raja yang tak terkalahkan. Yudhistira berkata bahwa tanpa perintah dari Hastinapura, maka mereka tak akan bisa menyerang Magadha. Ia telah mendengar kabar bahwa Sangkuni beserta Duryudana sedang pergi ke Magadha untuk bersekutu. Arjuna berkata, jika Magadha bersekutu dengan Hastinapura, maka Bhisma pun akan senang. Lalu Bhima berkata, jika diperintahkan, maka dia siap menyerang Magadha sebelum mereka mandiri. Karena Bhima sudah tak sabar untuk menghajar Jarasandha. Kembali lagi pada Sangkuni yang mengatakan pada Jarasandha bahwa Jarasandha sangat membutuhkan orang yang setia seperti Karna. Selain itu, Jarasandha harus bisa menjadi raja yang tak terkalahkan dengan menjadi mandiri. Dan saat itulah maka Jarasandha akan bisa membunuh Basudewa Krishna sekaligus menghancurkan bangsa Yadawa. Saat itu terjadi
maka Hastinapura akan mengambil alih Indraprastha serta menghabisi para Pandawa. Jarasandha mulai paham maksud dari Sangkuni, lalu ia pun melepaskan diri dan berkata, jika Sangkuni merupakan orang yang benar-benar cerdas. Jarasandha mulai tertarik untuk menjadi kerajaan yang mandiri. Setelah itu maka ia akan lebih dulu menghabisi 100 raja yang bersekutu dengan Yadawa untuk bisa melakukan Narmeda Yajna. Dan orang yang ke-101 yang akan ia habisi adalah Basudewa Krishna. Basudewa Krishna. Basudewa sendiri berkata pada para Pandawa bahwa kematian dari Jarasandha akan menjadi awal dari Raja Suyayajna Indraprastha. Nampaknya semua ini adalah politik perang antara Sangkuni dengan Basudewa Krishna. Namun bagaimana kelanjutannya? Ya, penasaran ya kan? Penasaran? Ya, nantikan cerita yang lebih seru di alur Mahabharata ya, di episode 139. Bye bye.